Satu-satunya makhluk Allah yang bisa menolong kita dan yang memberi izin kepada orang lain untuk menolong orang lain ialah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di padang mahsyar itu tempat yang sangat luas, manusia miliaran orangnya, di mana kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini masalahnya. Nah, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadisnya, inna awlan nas bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan, rawahu Tirmidzi. Yang pertama untuk bisa menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat hari kiamat itu dan untuk bisa mendapatkan syafaat beliau, pertama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat 33 seterusnya dalam surat Abasa ini yang berbunyi, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Artinya, maka apabila datang hari kiamat atau tiupan sangkakala yang kedua, di mana manusia dibangkit dari kubur dan dihalau semuanya menuju tempat yang disebut dengan mahsyar untuk menjalani proses persidangan sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia terhadap amal perbuatannya selama di dalam dunia ini. Pada hari itu Allah menyatakan pada hari kiamat itu seseorang lari daripada saudaranya. Kalau dalam dunia kita senantiasa mendatangi, mendekati dengan saudara kita, maka pada hari kiamat itu kita akan lari, menjauh daripada saudara kita. Bukan hanya saudara wa ummihi wa abih, dan lari dia daripada ibu dan bapaknya. Ibu bapak yang selama ini tempat kita mengadu, tempat kita berlindung di dalam dunia, tapi di akhirat justru kita menjauh dari keduanya. Wa sahibatihi wa bani, dan lari seseorang pada hari itu daripada istrinya dan anak-anaknya. Anak istri yang selama ini tempat mencurahkan kasih sayang dan perhatian, maka di alam akhirat nanti, di hari kiamat nanti, kita akan tinggalkan semua itu, kita akan lari menjauh daripada mereka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kenapa seseorang itu menjauh dari keluarganya di hari kiamat itu? Kenapa kita tidak ingin bertemu dengan orang tua kita? Kenapa kita tidak ingin bertemu dengan istri dan anak kita? Kita menjauh dari saudara-saudara kita. Al-Imam Fakhrur Razi mengatakan, wasababu bidzalikal firar al-ihtirazu anil mutalabah. Sebab pada yang demikian itu menjauh dari keluarga adalah karena menghindari tuntutan-tuntutan mereka. Kita takut kalau saudara-saudara yang kita datangi itu menuntut hak yang ada pada kita.
Kita takut mendekat kepada ibu bapa kalau ibu bapa itu menuntut hak kepada kita. Kita menjauh terhadap anak dan istri kita karena kita takut kalau mereka itu menuntut hak yang ada pada diri kita. Yaqulul akhu ma wasaitani bimalik. Seseorang yang berjumpa dengan saudaranya pada hari itu, maka saudaranya akan menuntut kepada dia, ma wasaitani bimalik, tidaklah engkau pernah membantu aku dengan harta engkau. Dalam dunia aku kesusahan, ikam kada membantu. Dalam dunia aku banyak hutang, ikam kada memikirkan. Dalam dunia aku kesusahan, kada dihutangi. Maka sekarang aku tuntut ikam karena ikam adalah saudaraku. Nah, menjauhlah kita daripada saudara tadi. Wal abawani yaqulani kasarta fi birrina. Kedua orang tua kita kalau kita datangi pada hari itu, mereka akan berkata kepada kita, engkau kurang berbakti kepada kami semasa dalam dunia. Maka pada hari ini kami akan menuntut engkau. Menuntut, mengapa dituntut? Artinya minta pahala kepada kita atau menanggungakan dosa-dosa saja. Sekarang ikam tanggungakan dosa kami dan kami minta pahala engkau agar kami bisa selamat menghadapi perhitungan dan timbangan amal nanti. Was-sahibatu taqul at'amtanil haram wa fa'alta wa sana'ta. Kalau kita bertemu dengan istri kita di akhirat itu, apa yang dikatakan istri kepada kita? Wahai suamiku, engkau memberi makanku yang haram di dalam dunia. Engkau seringkali menyuruh aku yang itu tidak wajib aku lakukan kepadamu. Seringkali engkau paksa aku melakukan ini padahal itu bukan pekerjaanku. Nah sekarang dosa-dosaku minta ditanggungkan kepada engkau, dan amal kebaikanmu minta diberikan kepadaku. Kayak apa ada buah kita, sedangkan kita aja belum tentu selamat. Kita aja belum diproses tentang amal perbuatan kita. Para muhibbin rahimakumullah, likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughnih. Bagi tiap-tiap orang daripada mereka pada hari itu keadaan yang mengayakkan mereka. Masing-masing mereka mencari keselamatan dengan diri mereka sendiri. Anak yang penting inya selamat, orang tua masuk neraka kada jadi masalah. Orang tua yang penting selamat, anak kemana kan masuknya kada jadi masalah. Nah di saat-saat itu tiap-tiap orang mementingkan dirinya sendiri. Tidak ada guna lagi keluarga, persahabatan, perkawanan dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 101 yang menegaskan tentang hal ini, فَإِذَا نُبِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Bila mana ditiup sangkakala yang kedua, tidak ada lagi urusan keluarga pada hari itu. Tidak ada lagi saling tanya menanya. Masing-masing akan menyelamatkan dirinya sendiri. Fala ansaba bainahum. Tidak ada lagi urusan nasab, tidak ada lagi urusan keluarga di antara mereka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menafsirkan ini ayat, yu'khadhu biyadil abdi wa awil amati yaumal qiyamah fayunsabu ala ru'usil awwalin wal akhirin summa yunadi munadin hadza fulan bin fulan man kana lahu haqqun falyati ila haqqih fatafrahul mar'atu ayyadura lahal haqq ala abiha aw ala zawjiha aw ala akhiha aw ala ibniha
pada hari kiamat nanti seseorang hamba dibawa di tangannya, dipegang di tangannya, dan didirikan di tengah-tengah makhluk. Kemudian di situ ada pengumuman yang mengumumkan, wahai penghuni mahsyar, yang berdiri ini adalah Fulan bin Fulan. Nah, berdiri kita. Seluruh penduduk mahsyar pandangan terarah kepada kita. Man kana lahu haqqun falyati ila haqqih. Barang siapa yang ada baginya hak kepada ini orang, silakan datang untuk menuntut haknya. Siapa yang pernah dizalimi ini orang, silahkan datang untuk mengambil haknya. Para muhibbin rahimakumullah, mendengar pengumuman itu, gembiralah perempuan-perempuan. Kenapa gembira perempuan? Karena dia mungkin merasa ada punya hak atas orang tuanya. Dan kadang-kadang orang tua ini bersikap tidak adil terhadap anak-anaknya. Biasa anak laki-laki selalu diutamakan dalam segala hal, sedangkan anak perempuan dinomor duakan. Padahal Rasulullah SAW menyatakan, i'dilu baina auladikum, adillah kamu antara anak-anak kamu, baik itu laki-laki atau perempuan. Nah, isi perempuan ada kesempatan aku menuntut abahku pada hari itu, mamaku dan sebagainya. Au ala zawjiha, perempuan tadi gembira karena mungkin dia merasa ada hak atas suaminya. Dalam dunia kita laki-laki ini tahunya bini wajib bakti kepada kita. Dalam dunia kita tahunya bini wajib taat kepada kita. Tapi kerap kali kita kadang menunaikan hak-hak bini yang wajib atas diri kita. Bini mana melayani bemasak, bini mana membersihi rumah, bini mana pasakan baju, bini mana menggunakan anak. Laki mengintik berukuran minum kopi, lambat sedikit mulai kopi sarik. Nah, ini di hari kiamat akan menjadi bahan oleh perempuan, karena hal itu bukan tugas orang perempuan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Au ala akhiha, atau dia merasa punya hak atas saudaranya. Au ala ibniha, atau atas putranya atau atas anaknya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, setiap tuntutan orang yang dizalim pada hari kiamat itu tidak ada lain selain dua hal. Ada kalanya kita bayar pahala lawan inya, atau dosanya kita yang menanggung akan. Itu aja. Bayar duit kada ada lagi duitnya, bayar tanah kada ada lagi tanahnya, amas kada ada lagi amasnya, yang ada cuma amal. Nah, coba kita bayangkan kalau kita jadi pengusaha, kita jadi pedagang, kita menzalim selama berdagang 1000 orang, kita menipu orang berapa tahun berdagang, 1000 orang yang kita tipu. 1000 orang akan menuntut haknya kepada kita. Bayangkan kalau orang jadi kepala desa, dia mengurangi hak-hak penduduk desa, maka sedesaan lain akan menuntut kepala desa itu. Berapa sekampung tuh orangnya? Berapa kakak? Nah, jangankan kita menghadapi orang lain, kita menghadapi anak bini kita aja mungkin sudah kewalahan.
Itu pembakalan. Bayangkan kalau camat, sekecamatan berapa manusianya, ibarat ada camat yang mengurangi hak-hak rakyatnya. Apalagi bupati, sakabupatinan menanggung, mana Sungai Buloh menuntut, yang di Birayang menuntut, di mana-mana menuntut haknya. Apalagi jadi gubernur, seprovinsian menuntutnya. Pasti kada akan cukup membayar dengan amal kebaikan. Maka bila kada cukup bayar dengan amal kebaikan, dosa-dosa orang tadi dipikulkan kepada kita. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, man kanat indahu madlimatun li akhihi aw min irdihi aw syai' falyatahallalhu al-yawm, ila akhir hadis. Kata Rasulullah, barang siapa yang pernah berbuat kezaliman kepada orang lain, hendaklah dia minta halal sekarang dalam dunia, sebelum masa di mana tidak ada lagi dinar dan dirham. Nah, kalau di sini kita minta halal, masih kawa kita bayar, masih kawa kita minta maaf, masih kawa kita berilaan, menyahakun merilai orangnya. Nah, kalau di akhirat ada lagi urusan itu. Fala ansaba bainahum, tidak ada lagi urusan-urusan keluarga di situ. Masing-masing likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih, masing-masing sibuk mengurusi keadaan dirinya sendiri. Nah, jadi siapa lagi yang diharapkan pada hari itu? Abah, mama, anak, laki, bini kada kau diharapkan, kada kau diandalkan. Yang hanya bisa jadi harapan kita pada hari itu adalah orang-orang yang bisa, yang mampu memberikan syafaat pertolongan kepada kita. Itu aja yang bisa kita harapkan. Siapa yang bisa memberikan pertolongan kepada kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yashfa'u yaumal qiyamah thalathatun al-anbiya tsummal ulama tsumma syuhada, rawahu Ibnu Majah. Memberi syafaat pada hari kiamat itu, kata Rasulullah, 3 kelompok manusia. Yang pertama adalah kelompoknya para nabi, kemudian kelompoknya para ulama, dan yang ketiga kelompoknya para syuhada, orang-orang yang syahid fisabilillah. Namun mereka itu memberi syafaat setelah mendapat izin daripada yang punya syafaat, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu aja yang kawa diharapkan di sana, yang bisa menolong kita kalau kita kada punya amal yang cukup untuk menebus kesalahan-kesalahan kita di dunia ini. Hanya kita minta syafaat, minta pertolongan kepada mereka itu. Para muhibbin rahimakumullah, satu-satunya makhluk Allah yang bisa menolong kita dan yang memberi izin kepada orang lain untuk menolong orang lain ialah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di padang mahsyar itu tempat yang sangat luas, manusia miliaran orangnya, di mana kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini masalahnya. Yang akan diberabak wajah dicari. Ini di padang mahsyar, di mana kita bisa bertemu dengan beliau untuk minta pertolongan, untuk minta syafaat. Nah, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadisnya, inna awlan nas bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan, rawahu Tirmidzi. Yang pertama untuk bisa menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat hari kiamat itu, dan untuk bisa mendapatkan syafaat beliau
Pertama caranya adalah dengan memperbanyak salawat kepada beliau. Nah, ini amaliyah. Salawat merupakan amal ibadah yang sangat bisa diandalkan pada hari itu untuk menunjukkan arah kemana kita bisa mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna aulan nas bi, para pensyarah hadis mengatakan aulan nas, aula itu artinya adalah bahwa orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, orang yang paling berhak mendapatkan perlindunganku pada hari kiamat, ialah orang yang paling banyak di antara kalian bersalawat atasku. Siapa saja bila paling banyak lebih dekat kepada Rasulullah, lebih banyak lagi lebih dekat lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, cara untuk mendapatkan atau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhir itu adalah al-ihsan ila ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, yaitu berbuat baik kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam di alam dunia ini. Salawat banyak ditambah kelakuannya adalah berbuat baik kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah menyatakan, barang siapa yang berbuat baik kepada keluargaku di alam dunia, nanti aku yang akan membalasnya pada hari akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun ana lahum syafi'un yaumal qiyamah, al-mukrimu li dzurriyyati wal qadi lahum hawaijahum was-sa'i lahum bi umurihim indama turru ilaih wal muhibbu lahum biqalbihi wa lisanihi, rawahu Dailami. Ada 4 yang aku memberikan syafaat kepada mereka di hari kiamat, sabda Rasulullah. Pertama, al-mukrimu li dzurriyyati, orang yang memuliakan zuriatku, itu akan dapat syafaat daripada Rasulullah. Yang kedua, orang yang menunaikan hajat-hajat mereka. Hajat itu apa artinya? Malaulahu tadayyak. Hajat itu artinya sesuatu yang jikalau itu tidak ada, dia jadi sempit, dia jadi susah. Nah, itu ngarannya hajat. Wal qadi lahum hawaijahum, dan orang yang menunaikan hajat-hajat zuriatku. Jadi pengertian hajat tadi adalah sesuatu yang jikalau tidak ada itu mereka jadi susah, jadi sempit. Menunaikan hajat mereka. Misalnya mereka zuriat Nabi kada punya sepeda. Ini contoh. Kan berjalan ke situ kamari itu susah berjalan ke situ kamari. Nah, kalau mereka tuh berhajat sepeda, nah kalau ditukarakan sepeda, kalau mereka minta tukarakan sepeda, itu ngarannya menunaikan hajat mereka. Karena itu adalah sesuatu yang jikalau tidak ada sepeda mereka susah. Kalau sepeda motor bang, itu lebih daripada hajat ngarannya. Cukup sepeda. Nah, itu pengertian hawaijahum, hajat. Wal qadi lahum hawaijahum wasa'ilahum bi umurihim indama turru ilaih,
dan mengusahakan bagi zuriat Nabi pada perkara-perkara mereka ketika mereka terdesak kepada perkara itu. Contohnya, mereka umpamanya terdesak oleh banyaknya hutang. Nah, ini mesti diusahakan oleh orang-orang yang ingin dapat syafaat Nabi pada hari kiamat. Dipikirkan kayak apa jalan keluarnya supaya salah seorang zuriat Nabi tadi bisa terbebas dari masalah yang menyulitkan mereka. Yang keempat, wal muhibbu lahum biqalbihi wa lisanih, dan orang yang cinta bagi mereka dengan hati dan lisannya. Rawahu Dailami. Nah, kalau kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditambah kita berbuat baik kepada zuriat Nabi, maka itu adalah modal yang besar untuk dekat dengan Nabi dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti, yang mana pada hari itu semua keluarga, semua orang yang kita bantu pada lari